Oke, dua kabar yang cukup manjos. Nah, pertama nanti ada perkembangan menarik dari Rusia yang ternyata kini sedang berkumpul para pemimpin-pemimpin ASEAN di sana, bos. Nah, ada apa gerangan? Apakah Pak Prabowo jadi ikut nih? Kan kemarin sudah dijadwalkan terbang ke Rusia ya kan? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Mama Rika yang kini ternyata mau membangun gudang perang raksasa baru di negara tetangga Indonesia. Nah loh, lantas ada apa nih? Apa yang direncanakan Amerika? Siapa yang diincar? Dan apa dampaknya bagi Indonesia? Apakah Indonesia bisa terancam? Penasaran beritanya? Cus, mari kilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama admin kutip dari banyak sumber berita berikut, bos. Jadi pada 17 sampai 19 Juni 2026, Presiden Vladimir Putin telah mengumpulkan para pemimpin dan perwakilan negara ASEAN dalam KTT Rusia ASEAN yang digelar di kota Kazan, Republik Tatarstan, Rusia. Pertemuan ini pun bukan acara biasa, bos. Karena sekaligus memperingati 35 tahun hubungan Rusia-ASEAN dan 30 tahun Rusia sebagai mitra dialog ASEAN. Nah, di tengah panasnya konflik global, mulai dari perang Ukraina hingga ketegangan Timur Tengah yang mempengaruhi harga minyak dunia, para peserta pun ternyata membahas isu-isu penting seperti keamanan regional, perdagangan, investasi, ketahanan pangan hingga kerjasama energi, bos. Dan ini ya wajar, karena Rusia adalah salah satu pemasok utama minyak, gas, gandum, dan pupuk dunia, bos. Jadi ya, ketika dunia mulai goyang karena energi dan pangan, Rusia datang membawa koper berisi pasokan strategis. Yang nggak ngambil ya rugi sendiri ya kan? Nah, pada pertemuan penting itu, Presiden kita, Pak Prabowo yang sebelumnya dijadwalkan ikut hadir, ternyata batal terbang nih, bos. Nah loh, kalian sih udah heboh-heboh duluan ya kan? Jadi menurut Mensesnek, Bapak Prasetyo Hadi, mengapa Pak Prabowo nggak hadir? Ternyata beliau memilih fokus menyelesaikan berbagai agenda penting di dalam negeri, bos. Selain itu, Pak Prabowo juga baru saja bertemu Putin di Moskow beberapa waktu lalu katanya. Sehingga banyak pembahasan strategis Indonesia-Rusia sudah dilakukan dan kini masuk tahap tindak lanjut teknis. Jadi mungkin dirasa nggak perlu-perlu kali lah beliau pergi ke sana lagi ya kan. Jadi Indonesia pun akhirnya mengirim Menteri Luar Negeri Menlu Sugiono. Kemudian Myanmar katanya juga hanya mengirim delegasi, tetapi negara-negara ASEAN lainnya mengirim presiden atau perdana menteri mereka masing-masing. Mantap, Jos. Nah, makanya kalau Pak Prabowo mau kemana-mana, jangan ribut dulu, bos. Kan nggak jadi lagi ya kan? Canda doang, bos. Oke, lanjut kabar kedua yang makin panas nih. Jadi dikutip dari banyak sumber berita berikut, sang preman Mama Rika kini dilaporkan ternyata sedang menyiapkan sebuah fasilitas gudang perang masa depan di negara tetangga kita. Nah, jadi menurut dokumen tender yang terungkap pada Juni 2026 ini, Korps Marinir Amerika berencana membangun pusat penyimpanan persenjataan dan logistik tempur permanen di negara bagian Victoria, Australia, bos. Tak main-main, nilai proyek awalnya pun mencapai sekitar 30 juta dolar atau sekitar 531 miliar rupiah. Ngeri-ngeri, sedap. Lokasinya pun berada di sekitar Melbourne. Dan nantinya perlengkapan tersebut akan dipindahkan ke fasilitas militer di Bandiana, Victoria. Tak main-main, Amerika pun menargetkan kapasitas operasional penuhnya pada tahun 2028. Nah, jadi peringatan Rusia kemarin bisa-bisa terbukti nih, bos. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba Australia pula yang dijadikan gudang senjata? Tetangga yang sangat dekat dengan kita. Kenapa bukan Jepang, Korea Selatan, Guam, atau bahkan Filipina yang selama ini menjadi titik utama kehadiran militer Amerika di Asia? Nah, ternyata jawabannya pun katanya karena lokasi-lokasi itu justru dekat dengan Cina. Dan dalam skenario konflik besar, pangkalan di Jepang, Korea Selatan, Guam, bahkan Filipina berpotensi jadi sasaran gelombang serangan rudal pada jam-jam pertama perang.
Sedangkan Victoria ini berada ribuan kilometer lebih jauh bos ke selatan dan relatif berada di luar jangkauan sebagian besar rudal balistik Tiongkok. Nah, itu alasan utamanya menurut media-media berita berikut. Kemudian tak cuma bangunan gudang, Amerika katanya juga akan merekrut sekitar 110 teknisi, insinyur, mekanik, sampai spesialis keselamatan. Lalu, apa isi gudangnya? Nah, walaupun rincian lengkapnya dirahasiakan, dokumen menyebut fasilitas ini akan menyimpan berbagai perlengkapan Korps Marinir Amerika, mulai dari senjata, amunisi, kendaraan tempur, peralatan pendukung operasi hingga logistik perang yang selalu berada dalam kondisi siap pakai. Dengan kata lain, jika suatu saat terjadi krisis besar Indo-Pasifik, pasukan Amerika pun tak perlu menunggu lagi kapal datang dari California, bos. Mereka tinggal mengambil perlengkapan yang sudah ready di Australia. Nah, kemudian apa hubungannya dengan Filipina? Apa artinya bagi Tiongkok? Dan apa dampaknya bagi Australia serta kita Indonesia? Simak videonya sampai habis, bos. Oke, jadi menurut sumber-sumber berita berikut, jika ternyata Australia dipersiapkan sebagai gudang belakang, maka Filipina dipersiapkan sebagai garis depan. Cukup hamsyong nih, bos. Jadi tahun 2026 ini Amerika katanya diperkirakan mulai mengoperasikan fasilitas penyimpanan persenjataan darat pertamanya di Filipina, bos. Lokasi yang sangat dekat dengan Laut Cina Selatan dan jalur menuju Taiwan. Artinya kini Amerika sedang membangun jaringan logistik berlapis. Filipina menjadi titik depan, sementara Australia menjadi titik pendukung yang lebih aman. Dan dari sudut pandang Beijing, ini jelas bukan kabar yang menyenangkan, bos. Karena jaringan seperti ini membuat kemampuan militer Amerika menjadi lebih sulit dilumpuhkan. Jika satu pangkalan terkena serangan, mereka masih punya pangkalan lain yang dapat menopang operasi tempur. Terkait hal ini, Direktur Program Keamanan Internasional Lowy Institute, Mr. Sam Rockvan, bahkan mengingatkan bahwa begitu fasilitas tersebut aktif, gudang itu otomatis langsung menjadi target potensial Tiongkok dalam skenario konflik besar. Dan bagi Australia sendiri ya, situasinya cukup unik, bos. Di satu sisi, Canberra mendapatkan dukungan keamanan yang semakin kuat dari Washington. Namun di sisi lain ya, jelas Australia juga semakin terikat pada strategi Amerika di Indo-Pasifik. Nah, sekarang pertanyaannya, bagi kita nih, apa dampaknya bagi Indonesia? Nah, di sini kalau admin lihat ya, secara langsung sebenarnya tidak ada ancaman militer terhadap Indonesia, bos. Namun, secara geopolitik jelas posisi kita menjadi semakin penting. Karena jalur laut yang menghubungkan Australia dengan Asia Timur itu melewati kawasan yang sangat dekat dengan Indonesia. Bukan lagi sangat dekat, bos, tapi masuk seperti Selat Lombok, Selat Makassar, Laut Banda, hingga Laut Arafura. Dan jika suatu saat terjadi krisis di Taiwan atau Laut Cina Selatan, maka lalu lintas militer dan logistik di sekitar kawasan ini pun berpotensi meningkat signifikan. Artinya, kita, Indonesia, juga harus semakin kuat menjaga wilayah, terutama di Natuna dan jalur-jalur laut strategis lainnya. Apakah Indonesia sudah ready? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar.